Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwani bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan video kali ini, Al-Fakir ingin membagikan sebuah cuplikan video dari seorang mu'allafah yang menjawab dengan cerdas pertanyaan dari saudara-saudara kita dari non-muslim. Dan kira-kira begini pertanyaannya, kenapa kok yang datang nanti di akhir zaman ke dunia untuk menyelamatkan dunia adalah Yesus dan bukan Nabi Muhammad yang kembali ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini? Dan marilah kita simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, memang banyak sekali non-muslim yang sering menyatakan bahwa mereka sangat mengimani bahwa Yesus nanti akan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan mereka, dan meyakini bahwa Yesus ini adalah juru selamat bagi umat manusia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pertanyaan kenapa Yesus akan kembali lagi untuk menyelamatkan dunia dan bukan Nabi Muhammad yang datang di akhir zaman. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan sedikit memberikan sedikit pemahaman. Insya Allah apa yang sudah saya sampaikan nanti insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Kami Muslim menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama non-Muslim yang mewajibkan pengikutnya percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami Muslim percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Kami Muslim percaya bahwa Yesus terlahir dengan mukjizat tanpa campur tangan seorang pria. Dan kami Muslim sangat percaya sekali bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan kami semua Muslim sangat percaya bahwa Yesus ini menghidupkan orang yang sudah mati, semua itu atas izin Allah. Dan Muslim juga percaya bahwa Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta dan orang buta atas izin Allah juga. Kita sebagai umat Muslim dan Kristen tentunya berjalan bersama-sama, berjalan beriringan. Lalu di manakah perbedaan antara kita Muslim dengan non-Muslim, terutama umat Kristen? Perbedaannya adalah hampir semua umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14:28, Bapakku lebih besar daripada aku. Di dalam Yohanes 10:29, Bapakku lebih besar dari segalanya. Di dalam Matius 12:28, Aku mengusir setan dengan roh Tuhan. Di dalam Lukas 11:20, Aku dengan jari Tuhan mengusir setan. Yohanes 5:30, Aku tidak bisa berbuat apa-apa daripada diriku sendiri. Aku menghakimi dari apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak mencari kehendakku tetapi kehendak Allah. Di sini, siapapun yang berkata, aku tidak mencari kehendak sendiri, melainkan kehendak Tuhan, maka Yesus adalah seorang Muslim. Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan.
Yesus dari Nazaret, seorang yang ditunjuk oleh Allah di antaramu yang melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantara Dia. Seorang yang ditunjuk Tuhan di antara kalian semua. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Sahabatku yang dirahmati Allah. Yang kedua, menjawab pertanyaan kenapa Yesus akan kembali ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia di akhir zaman nanti. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Ya, di dalam Al-Quran dan di dalam Bible, Yesus akan kembali lagi. Dan ini jelas dikatakan tertuang di dalam kedua kitab suci tersebut tentang kedatangan Yesus yang kedua. Alasan kenapa Yesus diangkat hidup-hidup dalam pandangan orang Islam disebutkan di dalam surat An-Nisa 157. Yesus tidak dibunuh, tidak pula disalib, tapi beliau diangkat hidup-hidup. Kenapa Yesus diangkat hidup-hidup? Karena Yesus adalah satu-satunya nabi yang mayoritas pengikutnya salah mengira bahwa Dia adalah Tuhan. Itulah alasan kenapa Allah mengangkat beliau hidup-hidup. Sehingga nanti di akhir zaman Yesus akan bersaksi pada kita semua umat manusia bahwa beliau tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah 116. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bagi kaum Nasrani, terutama umat Kristen, insya Allah memahami hal ini, dan ini adalah menjadi petunjuk jalan kebenaran untuk mendapatkan hidayah, insya Allah. Pada hari itu Yesus akan berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau menjadi saksi bahwa aku tidak pernah berkata, sembahlah aku." Yesus tidak pernah berkata bahwa sembahlah aku, melainkan Yesus berkata, sembahlah Allah. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Pada kedatangan Yesus yang kedua ini, nanti Yesus datang sebagai pengikut Nabi Muhammad. Dan Yesus datang bukan sebagai nabi. Yesus datang untuk bersaksi kepada umat Kristen tentunya bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa beliau adalah Tuhan.